Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan tryout kompetensi teknis, yaitu pada bagian IPA soal nomor 41 sampai dengan 50. Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal-soal terbaru P3K Guru SD. Dan bagi yang ingin belajar bersama di grup Telegram PPK Guru SD, link grupnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal nomor 41, berdasarkan komposisinya, materi diklasifikasikan zat dan campuran. Air, asam asetat, etanol, karbon dioksida merupakan contoh, yaitu yang C, senyawa. Senyawa adalah molekul yang mengandung minimal dua unsur yang berbeda dengan perbandingan tertentu. Contohnya air. Air ini kan berarti kan H2O, berarti hidrogen dan oksigen. Asam asetat, etanol, karbon dioksida, dan lain-lain. Jadi air, asam asetat, etanol, karbon dioksida ini merupakan contoh senyawa. Soal nomor 42, dalam dunia kedokteran, pemisahan campuran yang digunakan untuk menganalisis kandungan obat-obatan pada sampel urin disebut teknik, yaitu yang B, kromatografi. Kromatografi yaitu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antar fase gerak dan fase diam untuk memisahkan molekul pada larutan. Perbedaan kecepatan merambat atau meresap antara partikel zat yang bercampur pada medium tertentu, misalnya kertas saringnya, dengan bantuan pelarut tertentu, misalnya air. Nah, ini contoh dari kromatografi, yaitu pemisahan zat warna dalam tinta. Nah, ini dalam dunia kedokteran, kromatografi digunakan untuk menganalisis kandungan obat-obatan pada sampel urin. Soal nomor 43, segelas susu dibiarkan di atas meja, keesokan harinya telah menjadi masam. Masamnya susu tersebut termasuk sifat, yaitu yang B, kimia, karena terbentuk zat baru yang rasanya masam. Perubahan kimia sendiri adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda atau baru dari zat semula, dinamakan perubahan kimia, atau juga bisa dinamakan reaksi kimia atau reaksi. Susu yang rasanya berubah menjadi asam, maka itu menjadi tanda bahwa susu sudah basi. Perubahan kimia ini terjadi karena penggumpalan protein susu karena sifat asam. Asam tersebut berasal dari bakteri yang berkembang di dalamnya. Jadi, perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda atau baru dari zat semula. Soal nomor 44, sebuah batu dijatuhkan dari jembatan dan menyentuh air 6 detik kemudian. Berapakah kecepatan akhirnya? Yaitu jawabannya adalah yang A, 58,8 meter per second. Ini menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah gravitasi kali waktu. Di sini gravitasinya saya menggunakan 9,8 meter per second pangkat 2. Walaupun pakai 10 di sini juga tidak ada jawabannya. Jadi ini saya pakai yang 9,8. Jadi kecepatan akhirnya, kecepatan awalnya kan 0 karena kan dijatuhkan tanpa didorong. Gravitasinya 9,8 dan waktunya adalah 6 detik. 0 tambah 9,8 kali 6 sama dengan 58,8 meter per second. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 45, proses pertukaran oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 yang terjadi pada alveolus setelah inspirasi dan ekspirasi terbentuk oksihemoglobin. Reaksi kimia dari peristiwa tersebut adalah yaitu yang C, Hb plus O2 reaksinya menjadi HbO2. Pembahasannya yang Hb plus O2 ini, HbO2 ini pembentukan oksihemoglobin, sedangkan yang Hb plus CO2 sama dengan HbCO2 ini pembentukan karbaminohemoglobin. Kemudian HbCO menjadi Hb plus CO diuraikan, ini penguraian karboksil hemoglobin. HbCO2
reaksinya atau diuraikan Hb plus CO2 ini penguraian karbamino hemoglobin, HbO2 diuraikan menjadi Hb plus O2, ini adalah penguraian oksihemoglobin. Jadi kebalikan dari yang ini tadi. Kalau pembentukan berarti kan ini terurai menjadi utuh satu, ini berarti pembentukan, sedangkan yang utuh ini diuraikan, ini berarti penguraian. Soal nomor 46, judul sebuah penelitian adalah pengaruh perendaman terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Dari judul penelitian tersebut yang termasuk dalam variabel bebas adalah yaitu yang D, lama perendaman. Variabel bebas ini manipulatif, bisa diganti-ganti, ini lama perendamannya. Variabel terikatnya yaitu pertumbuhan biji kacang hijau. Jadi tidak hanya lama perendaman, bisa dan lain sebagainya, ini terserah karena dinamakan variabel bebas. Variabel kontrolnya yaitu suhu, kelembapan, dan cahaya. Ini yang bisa membuat ini tadi pertumbuhan biji kacang hijau ini bisa tumbuh karena ada variabel kontrol ini, suhu, kelembapan, dan cahaya. Soal nomor 47, materi dapat dikenali dari identitas atau sifat-sifatnya. Ada dua macam sifat materi berdasarkan hubungannya dengan jumlah materi, yaitu sifat intensif dan sifat ekstensif. Di bawah ini yang merupakan contoh sifat intensif adalah yaitu yang A, suhu. Ada dua, sifat intensif dan ekstensif. Intensif sendiri sifat yang tidak bergantung pada jumlah materi. Contohnya titik didih, titik beku, indeks bisa, suhu, kerapatan, rumus senyawa, wujud zat. Sedangkan sifat ekstensif sifat yang bergantung pada jumlah materi. Contohnya massa, energi, mol, volume, dan massa jenis. Jadi yang merupakan intensif adalah suhu. Soal nomor 48, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Bila massa mobil itu adalah 360 kg, berapa energi kinetiknya? Jawabannya adalah yang B, yaitu 72.000 Joule. Kecepatannya 72 km per jam sama dengan 20 meter per second. Ini berarti kilometer ke meter kan turun 3 kali 1000 menjadi 72.000. Jam ke second ini berarti 3.600. Jadi 72.000 dibagi 3.600 sama dengan 20 meter per second. Masanya 360 kg. Energi kinetiknya yaitu setengah massa kali kecepatan pangkat 2. Setengah massanya 360, kecepatannya 20 pangkat 2, ini setengah kali 360 kali 400. 360 kali setengah menjadi 180 kali 400, ketemu 72.000 Joule. Jawabannya adalah yang B. Soal 49, planet-planet yang terbentuk dari kabut mempunyai material padat yang berhamburan dan saling tarik-menarik sehingga membentuk gumpalan padat yang disebut planet. Pernyataan tersebut sesuai dengan yaitu yang E, teori Kahn-Laplace. Teori kabut Kahn-Laplace. Dalam teori ini dikemukakan bahwa di jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut. Jadi awalnya itu ada gas yang berkumpul menjadi kabut. Gaya tarik-menarik antar gas ini membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Dalam proses perputaran yang sangat cepat ini, materi kabut bagian khatulistiwa terlempar, memisah, dan memadat karena pendinginan. Bagian yang terlempar inilah yang kemudian menjadi planet-planet dalam tata surya. Soal terakhir nomor 50, planet berasal dari bahasa Yunani Asteres Planetae yang berarti bintang pengelana. Planet tidak dikategorikan sebagai bintang karena tidak bercahaya. Menurut IAU International Astronomy Union, saat ini dikenal 8 planet yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri dari planet Mars adalah yaitu yang C, mempunyai satelit Phobos dan Deimos. Mars merupakan salah satu planet yang paling dekat ke matahari dengan jarak sekitar 228 juta kilometer. Mars merupakan planet yang berwarna kemerah-merahan.
Jadi ini kalau kelihatan dari bumi berwarna kemerah-merahan. Ukuran planet Mars lebih kecil dibandingkan planet bumi. Planet Mars mempunyai 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Planet Mars dapat mengelilingi matahari dalam waktu 686 hari. Jadi 2 kali lipatnya berevolusi bumi. Cukup sekian penjelasan materi IPA di Tryout Kompetensi Teknis. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengetahui update soal-soal yang terbaru, dan video yang lain bisa ditonton di 2 video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.